Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa selembar kertas bisa bikin orang kerja keras, stres, bahkan berantem? Padahal kalau kita lihat baik-baik, ya itu cuma kertas. Tapi anehnya, kalau kertas itu bertuliskan 100.000 rupiah, semua orang langsung berebut. Nah, gimana bisa selembar kertas kecil ini dianggap berharga banget? Apa karena warnanya bagus? Karena ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia di pojokannya? Atau karena semua orang percaya itu bernilai? Di video ini, kita bakal bahas bareng-bareng perjalanan panjang tentang uang dan kenapa dunia sekarang pakai sistem yang disebut uang fiat. Yuk, kita mulai. Dari barter ke uang logam. Dulu banget, jauh sebelum ada ATM dan QRIS, orang belum kenal uang. Kalau mau beli sesuatu, caranya cuma satu, barter. Tukar barang dengan barang. Misalnya, kamu punya roti tapi pengen susu. Terus ada orang punya susu tapi butuh roti. Ya, tinggal tukeran aja. Simple kan? Tapi masalahnya, barter itu kayak main dating apps. Harus match dua-duanya. Kalau kamu pengen susu, tapi yang punya susu pengen pakaian. Sementara kamu nggak punya pakaian, ya gagal transaksinya. Nah, dari situ orang sadar, kita butuh sesuatu yang semua orang mau. Akhirnya orang mulai pakai barang yang disepakati punya nilai universal. Misalnya, garam, logam, bahkan kerang kauri. Nah, ini disebut uang komoditas. Nah, di banyak tempat seperti Asia, Afrika, dan Kepulauan Pasifik, kerang kauri ini benar-benar dipakai buat belanja. Bahkan ada catatan sejarah, pedagang Eropa membeli budak dari Afrika dengan ribuan kerang kauri. Gila ya, manusia pernah menukar nyawa dengan kerang laut. Tapi masalahnya, kerang ini gampang banget ditemukan di pantai Samudra India. Jadi kalau suplainya banyak, nilainya turun. Atau kita sebut sekarang sebagai inflasi. Ya, inflasi udah ada bahkan sebelum kita kenal istilah inflasi. Akhirnya, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, muncul ide baru, koin logam dari emas dan perak. Lebih tahan lama, lebih bernilai, dan gampang dibawa. Waktu itu, raja-raja mulai mencetak simbol di koin buat nunjukin nilainya. Dari sinilah dunia mulai mengenal uang seperti yang kita pakai sekarang. Uang kertas dan standar emas. Seiring waktu dan ekonomi makin berkembang, orang mulai berdagang lintas kota, bahkan antar negara. Nah, di titik ini muncul masalah baru. Uang logam makin nggak praktis. Bayangin aja, kalau mau beli tanah atau kapal, kamu harus bawa karung penuh emas dan perak. Berat, ribet, dan bahaya. Akhirnya, orang Tiongkok zaman dinasti Song nemuin solusi, uang kertas. Tapi awalnya, uang kertas itu bukan uang beneran. Dia cuma semacam tanda terima emas. Jadi ceritanya gini, kamu punya 10 koin emas, kamu simpen di bank, lalu bank kasih kertas bertuliskan, ini setara 10 koin emas. Nah, kertas itu bisa kamu pakai buat beli barang. Nanti si penjual bisa tukar kertas itu ke bank buat ambil emasnya. Itu yang disebut standar emas. Lama-lama sistem ini menyebar ke seluruh dunia. Jadi uang kertas yang beredar nilainya benar-benar ditopang oleh cadangan emas negara itu. Kalau negara punya 1000 ons emas, ya cuma boleh cetak uang senilai $1.000. Fair dan? Ketika dunia melepas emas. Masalahnya muncul waktu Perang Dunia. Negara butuh uang buat perang, tapi cadangan emasnya nggak cukup. Akhirnya, mereka nekat cetak uang lebih banyak dari emas yang mereka punya. Bayangin aja, tadinya $1 sama dengan 1 on emas. Tapi karena kebanyakan dicetak, sekarang $1 cuma setara 0,5 ons emas. Nilai uang pun turun, dan itulah inflasi. Contohnya aja Jerman. Setelah perang, mereka mencetak uang gila-gilaan buat bayar utang perang. Sampai harga roti bisa naik 1 juta kali lipat.
Ada cerita, orang Jerman butuh sekereta penuh uang kertas cuma buat beli sepotong roti. Bayangin, uangnya lebih berat dari belanjaannya. Akhirnya, sistem emas mulai ditinggalkan. Dunia butuh sesuatu yang lebih fleksibel, tapi tetap stabil. Dan jawabannya datang dari Amerika Serikat. Awal mula uang fiat. Setelah perang tahun 1944, ada perjanjian namanya Bretton Woods Agreement. Ada 44 negara yang datang, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Mereka sepakat, semua mata uang dunia diikat ke dolar Amerika Serikat, dan dolar Amerika Serikat diikat ke emas. Kenapa dolar? Karena waktu itu Amerika pegang 70% cadangan emas dunia, dan mereka menjadi banker dunia. Jadi kalau 1 ons emas sama dengan 35 dolar, berarti nilai semua mata uang bisa dihitung lewat dolar. Sistem ini bikin perdagangan dunia lebih mudah dan stabil. Tapi masalah lama muncul lagi. Tahun 1960-70-an, Amerika banyak perang. Vietnam, Perang Dingin, dan program besar-besaran, kayak pendaratan di bulan. Mereka butuh uang besar, jadi mereka cetak dolar lebih banyak dari emas yang ada. Negara-negara lain mulai curiga, dan Prancis bahkan sempat meminta menukar semua dolar mereka dengan emas. Tapi yang terjadi, cadangan emas Amerika Serikat gak cukup. Tahun 1971, Presiden Richard Nixon bilang, "Kita hentikan konversi dolar ke emas." Sejak saat itu, dolar dan semua mata uang dunia resmi jadi uang fiat. Nilainya nggak lagi didukung emas, tapi kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah bilang uang ini bernilai $1 dan masyarakat percaya. Sekarang pertanyaannya, kalau uang nggak lagi ditopang emas, kenapa kita mau pakai? Jawabannya, karena kita percaya. Kata fiat itu berasal dari bahasa Latin yang artinya biarlah terjadi. Jadi kalau pemerintah bilang, uang ini nilainya 100.000, ya sudah, masyarakat percaya dan menerimanya sebagai alat tukar. Tapi kuncinya di sini, kepercayaan. Selama masyarakat percaya sama pemerintah, uang itu bernilai. Kalau enggak, ya cuma jadi kertas. Kalau pemerintahnya kuat dan ekonominya stabil, kayak Amerika, Jepang, atau Indonesia, uangnya dipercaya dan bisa dipakai di mana-mana. Tapi kalau negaranya kacau, orang nggak mau lagi pakai mata uangnya. Lihat aja Zimbabwe. Pemerintahnya mencetak uang tanpa kontrol, sampai harga barang naik jutaan %. Pernah ada uang Zimbabwe pecahan 100 triliun, tapi nilainya cuma cukup buat beli 1 telur. Ironis banget. Nah, apakah sistem ini bagus atau justru berbahaya? Jawabannya, dua-duanya. Uang fiat ini bisa bikin lebih fleksibel. Bank sentral bisa menambah uang beredar buat bantu ekonomi saat krisis, kayak waktu pandemi COVID-19. Nggak perlu cadangan emas besar, jadi lebih efisien. Dan pemerintah bisa mengatur suku bunga dan inflasi sesuai kebutuhan. Tapi kalau pemerintah nggak hati-hati, bisa bikin inflasi yang parah. Semua tergantung pada trust. Begitu masyarakat kehilangan kepercayaan, sistem yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Dan terlalu banyak uang bisa memperlebar kesenjangan. Orang kaya makin kaya lewat aset, orang miskin makin kesulitan karena harga naik. Jadi uang fiat itu kayak pisau. Kalau ada di tangan yang benar, bisa bantu ekonomi jadi lebih baik. Tapi kalau salah pakai, bisa melukai ekonomi sendiri. Masa depan uang, era digital. Sekarang kita masuk bab baru, uang digital. Dan muncul pertanyaan besar, apakah uang fiat akan digantikan oleh kripto? Mata uang kripto seperti Bitcoin menarik karena nggak dikontrol pemerintah. Bitcoin misalnya cuma ada 21 juta unit. Nggak bisa dicetak seenaknya, jadi dianggap emas digital.
Tapi masalahnya, harganya naik turun kayak roller coaster. Hari ini bisa 1 miliar rupiah, besok 700 juta. Tapi di balik semua teknologi canggih itu, ada satu hal yang nggak berubah sejak ribuan tahun lalu. Kepercayaan. Dulu, kita percaya sama emas. Sekarang kita percaya sama pemerintah dan sistem digital. Mungkin nanti kita percaya sama kode, algoritma, atau komunitas global tanpa batas negara. Jadi, apakah uang fiat akan hilang? Mungkin nggak sekarang. Selama kita masih percaya sama pemerintah dan sistemnya, uang fiat akan terus bertahan. Tapi siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar menemukan sistem yang lebih adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Mungkin masa depan uang bukan lagi soal kertas, logam, atau data, tapi soal siapa yang paling bisa kita percayai. Jadi, dari barter sampai Bitcoin, satu hal yang nggak pernah berubah. Uang cuma punya nilai kalau kita percaya. Kalau besok, semua orang berhenti percaya sama rupiah, dolar, atau Bitcoin, mereka cuma jadi angka. Jadi, uang sebenarnya bukan soal kertas, logam, atau kode digital, tapi soal kepercayaan yang kita sepakati bersama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.